Majelis Hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Itu saya kira paling penting. Dan dari awal, bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis, tidak pernah menyatakan ada niat jahat, tidak pernah ada mens rea. Yang mereka vonis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola, termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti, cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli, bahwa memang yang berwenang adalah Menteri Teknis, bukan Menko, bukan juga rakor para menteri sebagai sebuah forum koordinasi, tapi tanggung jawab wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap melekat kepada Menteri Teknis. Pemirsa, Menteri Perdagangan periode tahun 2015-2016 Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara. Seluruhnya barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis. Selain vonis 4 tahun 6 bulan penjara, Tom Lembong juga dijatuhi pidana denda 750 juta rupiah. Subsidiar 6 bulan penjara. Dalam tuntutannya, Ketua Majelis Hakim meyakini mantan tim ses Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 ini terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait impor gula. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara. Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga merugikan keuangan negara hingga 578 miliar. Tom Lembong menyebut ada kejanggalan dalam vonis hakim. Hakim dianggap mengesampingkan mandat undang-undang, fakta hukum, dan keterangan ahli. Pertama yang paling penting adalah majelis hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Itu saya kira paling penting. Dan dari awal, bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis, tidak pernah menyatakan ada niat jahat, tidak pernah ada mens rea. Yang mereka vonis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Itu satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola, termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti, cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli, bahwa memang yang berwenang adalah Menteri Teknis, bukan Menko, bukan juga rakor para menteri sebagai sebuah forum koordinasi, tapi tanggung jawab wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap melekat kepada Menteri Teknis. Jadi tidak ada undang-undang yang mengatakan
Ya, sementara itu mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri sidang pembacaan vonis Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat siang. Selain Anies, hadir juga akademisi Rocky Gerung. Yang tiba di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 2 siang tadi, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan langsung memasuki ruang sidang. Beberapa saat setelah Tom Lembong masuk, Anies datang bersama sejumlah rekannya untuk memberikan dukungan moral kepada Tom Lembong. Anies sempat kesulitan masuk ke ruang sidang karena tingginya antusias publik yang ingin menyaksikan sidang putusan. Tidak banyak yang dikatakan Anies selain harapannya agar hakim dapat memutus perkara dengan adil untuk sahabatnya tersebut. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Rizmon Sianipar melaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke polisi terkait berita bohong. Menurut Rizmon, Jokowi berbohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Sementara Kasmujo menyatakan sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi. Didampingi kuasa hukumnya, Rizmon Sianipar mendatangi Mapolda DIY guna melaporkan Jokowi atas dugaan menyebarkan berita bohong soal dosen pembimbingnya saat kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM bernama Kasmujo. Sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu. Sebelumnya pada 2017 lalu, saat di Fakultas Kehutanan UGM, Jokowi menyebut Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsinya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali. Sementara pada Juni 2025, Kasmujo menyebut dirinya bukan dosen pembimbing skripsi, melainkan dosen pembimbing akademik. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan, yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak. Bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak.
Terkait hal tersebut, Rismond meminta laporannya ditindaklanjuti dan Jokowi diperiksa sebagai terlapor. Tim Liputan iNews melaporkan.